Pak Basar. Secara substansi, pemaparan sebelumnya itu sudah cukup komprehensif dari Bu Heni, dari Mabes Polri, dari psikolog, dan juga tadi dari Bu Ketum serta Prof. Cecep. Saya mencoba mengambil frame yang berbeda, tapi memiliki benang merah. Berbeda tapi benang merah. Kalau mengulang tentu akan menjadi suatu hal yang kurang menarik. Saya coba ambil hal yang berbeda. Tentu harus menyapa kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kalau Indonesia Timur masuk waktu maghrib. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya akan mencoba mengurai perangkat perlindungan hukum terhadap guru. Pengetahuan tentang regulasi itu menjadi hal yang penting. Selain pengetahuan yang lain, seperti misalnya pengetahuan teoritik yang seringkali dikembangkan di perguruan tinggi. Apa sih perangkat perlindungan hukum bagi guru yang itu bisa menjaga kita, memberikan ring pengaman dalam kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Yang kedua, Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Yang ketiga, Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat, yang ini sudah kita buat dan seringkali di lapangan belum menemukan harapan ideal. Perjanjian nota kesepahaman antara PGRI dengan Polri mengenai perlindungan hukum profesi guru. Nah, yang terakhir ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Saya mau coba bacakan dan memflashback kembali kasus di tahun 2014 ketika seorang guru SD dari Majalengka yang bernama Bapak Aup Saupudin itu mencukur rambut 4 siswanya yang gondrong. Namun kemudian salah seorang siswanya melakukan tindakan perlawanan, memukul gurunya, dan mencukur balik rambut gurunya, rambut Pak Aop. Ironisnya, perbuatan Pak Aop dalam mendisiplinkan siswanya ketika itu di Majalengka dilaporkan kepada polisi dan didakwa dengan beberapa pasal yang memberatkan. Pola ini persis dengan yang terjadi terhadap Pak Akbar di Sumbawa yang berasal dari guru agama. Apa pasal yang dilaporkan dan didakwa? Yang pertama pasal 77A tentang perlindungan anak. Dianggap guru melakukan tindakan diskriminasi, mengakibatkan kerugian material, moral, dan menghambat fungsi sosial anak. Dengan dalil, dengan dakwaan maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Kemudian didakwa lagi dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ada pelindung guru, ada perangkat perlindungan, tapi ada juga hukum-hukum yang itu bisa digunakan untuk menjerat guru dalam melakukan tugasnya. Yang tadi saya sebut diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang menarik, Pengadilan Negeri Majalengka dan juga Pengadilan Tinggi Bandung itu justru menyatakan Pak Aop bersalah dengan hukuman mencukur rambut siswa, lalu dikenakan pasal percobaan. Namun alhamdulillah setelah terjadi proses banding di Mahkamah Agung pada 6 Mei 2014, Mahkamah Agung menganulir hukuman yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri Majalengka dan juga Pengadilan Tinggi Bandung dengan argumentasi bahwasanya mencukur rambut siswa itu adalah bagian dari tindakan mendisiplinkan siswa yang itu melekat dalam tugas sebagai guru. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Lalu pada 17 Januari tahun 2023, saya pernah menulis di Kompas halaman 6 tentang hak imunitas. Betapa guru harus dilindungi sama halnya dengan anggota DPR yang dilindungi. Kalau DPR dilindungi ketika dia berbicara, berpendapat, itu sebagai bagian dari tugas yang melekat kepadanya, maka guru harus juga diberikan hak imunitas ketika mengajar. Saya menerjemahkan hak imunitas itu sebagai sebuah hak yang bersifat relatif, bukan absolut. Artinya apa? Bukan berarti guru tidak bisa dihukum, tapi bagaimana memberikan ring pengaman kepada guru sehingga guru nyaman dalam menjalankan tugasnya, tidak dihantui dengan ketakutan bahwasanya setiap tindakannya, misalkan dalam mendisiplinkan siswa, itu bisa berimplikasi pidana yang itu akan merugikan guru itu sendiri. Jadi hak imunitas bersifat relatif, bukan bersifat absolut.
Sebab nanti implikasinya akan ada 3. Apabila seorang guru ternyata ditenggarai mengalami masalah etik, maka hukumannya harus etik. Siapa yang berwenang? Dewan Kehormatan Guru yang ada di organisasi profesi, karena guru punya kode etik. Namun apabila ternyata problematikanya administrasi, maka nanti yang akan menghukum adalah kelembagaan. Kalau swasta, yayasan, kalau dinas mungkin bisa BKN, BKD, atau dinas itu sendiri. Tapi kalau dia pidana, barulah masuk ranah kepolisian. Kita belum bisa membedakan antara ranah etik, ranah administratif, dengan ranah pidana dalam melihat sebuah proses hukum terhadap guru. Apa hak imunitas? Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh seorang guru dalam memberikan layanan pendidikan disebabkan oleh kewenangan yang melekat pada profesinya. Apa saja kewenangan yang melekat pada profesinya yang itu merupakan kewenangan hukum? Yang pertama, guru sebagai sebuah profesi berhak menjalankan tugas keprofesiannya secara otonom, secara merdeka, berdasarkan kaidah keilmuan dan juga etika-etika yang menyertainya, berdasarkan tujuan pendidikan nasional dengan dilandasi oleh niatan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini prinsip. Guru memiliki hak imunitas, di mana imunitas ini dibangun berdasarkan tugas keprofesian, etika keilmuan, etika profesi, kaidah keilmuan, tujuan pendidikan nasional, dan juga niatan luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Pertanyaannya, ketika guru selama ini menjalankan tugasnya, sudah imunitas belum dia? Terutama kaitannya dengan tindakan-tindakan disiplin, yang mana pada satu sisi didasari oleh tujuan mulia, dijamin oleh undang-undang keprofesian guru, namun pada sisi lain ada jerat yang menghantui yang itu berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP itu sendiri. Nah, ini saya pikir sebuah problematik yang menarik untuk kita kaji secara lebih lanjut. Lalu kemudian pertanyaannya, seberapa bebas guru dalam menjalankan hukuman? Seberapa bebas guru dalam menjalankan hukuman? Karena ini menjadi dalil yang sering diungkapkan oleh kita sebagai entitas guru untuk membela kelompok kita dan mungkin untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, kita bebas loh. Kita profesi loh. Lalu kalau kita bebas dan kita profesi, mengapa kita dihukum? Nah, ada hal yang menarik yang itu diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga di dalam PP tentang guru, PP 74 yang kemudian direvisi menjadi PP 19. Saya akan kutip kalimatnya. Guru berhak memiliki kebebasan. Artinya kebebasan itu melekat di dalam diri guru dalam menjalankan tugasnya. Guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada murid. Konteks ini bebas. Namun ternyata ada lagi kalimat yang menyertai. Disinilah yang membatasi kebebasan guru. Apa kalimatnya? Sesuai dengan kaidah pendidikan, teori-teori pendidikan misalkan, kode etik guru, dan juga peraturan perundang-undangan. Jadi tetap tidak boleh menabrak peraturan perundang-undangan dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Nah, kita sepakat. Peraturan perundang-undangan biasanya tuh ada 2 atau 3 yang seringkali berhadapan dengan guru. Undang-Undang 39 tentang 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan hukum, tentang perlindungan anak, dan juga KUHP itu sendiri yang seringkali didakwanya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, lalu bagaimana agar problematika ini bisa digunakan oleh guru untuk menghadirkan hak imunitas? Memang kata kunci hak imunitas itu skema yang paling tepat adalah skema organisasi profesi. Seorang guru profesional, sebagaimana mandat Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 14, ya, sampai pasal 41 sampai 44, guru profesional wajib ikut organisasi profesi. Organisasi profesi memiliki kode etik. Penegak kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru. Dalam konteks inilah sebetulnya imunitas itu muncul. Sehingga ketika ada permasalahan yang menimpa guru, kepolisian tidak boleh langsung masuk. Dinas tidak boleh langsung menghukum. Harus melalui proses pada organisasi profesi, yaitu Dewan Kehormatan Guru.
untuk bisa dibuktikan apakah guru tersebut terbukti masalah etika. Kalau etika maka dia akan terkena hukuman etik oleh Dewan Kehormatan. Kalau dia pidana diserahkan kepada kepolisian. Kalau administrasi maka diserahkan kepada lembaga yang terkait baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Namun ada sebuah problematika bahwasanya undang-undang guru dan dosen termasuk perlindungan hukum yang tadi saya sebutkan yang itu menjadi perangkat perlindungan bagi guru itu tidak sinkron dengan peraturan lain yang itu sebetulnya berhubungan dengan profesi guru. Misalkan tentang kode etik guru, tentang Dewan Kehormatan Guru. Dia belum sinkron dengan Undang-Undang ASN. Dia belum sinkron dengan PP 94 misalkan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lalu bagi yang swasta belum sinkron dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang menjamin apakah buruh perlindungannya sama dengan guru swasta yang juga berhak dapat perlindungan tapi yang satu profesi, yang satu bukan profesi. Lalu peraturan-peraturan daerah seperti Pergub, Perbub. Nah, kita berharap Undang-Undang Guru dan Dosen dalam keberadaannya untuk mengangkat harkat martabat guru itu juga sinkron dengan Undang-Undang ASN bagi pegawai negeri, bagi P3K. Dia juga sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita di swasta. Dan juga dengan peraturan-peraturan daerah yang mengikat. Karena guru tata kelolanya ada di tangan pemerintah daerah. Nah, itu saya pikir problematikanya. Nah, itu bicara guru. Sekarang kita akan bicara tentang anak ya. Apa sih yang harus dilihat dari sisi anak? Tentu kita harus memahami tadi jelas guru bebas menghukum tapi dibatasi oleh 3 hal. Sesuai dengan keilmuan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang jelas saya akan gunakan beberapa dalil yang itu menjadi tren pada masa sekarang tentang bagaimana perspektif dalam membuat perilaku anak berubah ke arah yang lebih baik. Yang pertama tentu kaitannya dengan sistem Among. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Manginkarso, Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jilid 1 Pendidikan, Jilid 2 Kebudayaan. Itu menarik bukunya. Tentang segitiga restitusi. Tentang teori kontrolnya Glasser. Tentang pendekatan humanis dan juga konstruktivis. Tapi setidaknya saya mau mengatakan, zaman berubah, generasi milenial, bahkan generasi post-milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu berbeda dengan generasi di mana ketika terjadi revolusi di Republik ini, berbeda ketika Soeharto berkuasa dengan sangat otoriter dalam kurun waktu 32 tahun. Kalau dulu, teori behavioristik, Thorndike, Skinner, itu menjadi landasan utama dan itu terbiasa diterapkan dalam sebuah kultur, hukuman, hadiah. Tapi seperti ini kita harus mengakui bahwasanya perkembangan teori behavior di masa sekarang, tren paradigmanya, itu mulai bergeser ke arah humanis, ke arah konstruktivis, kontrol, serta restitusi. Makanya saya mau mengatakan beberapa poin yang sebetulnya bisa kita gunakan dalam melihat siswa sebagai manusia seutuhnya adalah bagaimana ketika terjadi sebuah persoalan kaitannya dengan perilaku anak, maka yang digunakan adalah penyelesaian berbasis masalah. Kata kuncinya solutif. Lalu dengan mengedepankan prasangka baik, kata kuncinya husnuzon. Serta membangun kesadaran dan juga kesepakatan, kata kuncinya reflektif. Walaupun dalam dunia nyata ada benturan yang kita hadapi yaitu kultur. Misalkan di daerah Sumbawa, daerah Nyumon, tentu harus menggunakan tindakan yang tegas. Tapi tegas kan berbeda dengan keras. Tadi Pak Basar sudah sampaikan. Kita seringkali salah kaprah menyamakan antara tegas dengan keras. Kalau tegas, sikap. Rasa wibawa yang muncul, yang itu diperoleh dari basis keteladanan, yang membuat orang lain tunduk karena pengaruh kita. Tapi kalau keras, itu bahkan disertai dengan fisik, verbal, dan dia menimbulkan bekas. Kalau tegas tentu menghadirkan sebuah proyeksi cermin keteladanan, tapi kalau keras dia menimbulkan bekas. Ini yang kemudian menjadi problematika yang tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun terjadi kepada murid-murid kita. Sehingga gurunya sendiri harus merubah mindset, harus banyak membaca apa teori yang berkembang di masa sekarang. Jangan-jangan kita hanya terpaku kepada teori-teori usang, teori antiquariat yang sebetulnya tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Atau kita menggunakan jalan tengah, hasil percampuran antara teori lama dengan teori baru. Nah, itu silakan saja sebuah pilihan. Namun pada dasarnya
ada konteks yang dihadapi oleh guru sesuai dengan wilayah geografis, wilayah kultural, dan juga satuan pendidikan. Namun yang jelas di masa sekarang trennya itu adalah grow mindset. Bagaimana menciptakan pola pikir bertumbuh, bahwasanya setiap manusia itu memiliki keunggulan dan dia bisa mencapai apa yang diinginkan tergantung bagaimana mindset itu dibangun dalam dirinya. Lalu resiliensi, daya juang seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah dan lepas dari masalah. Dan yang paling penting adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur Pancasila yang bukan hanya sebatas profil pelajar Pancasila, itu harus ditumbuh kembangkan di kalangan anak-anak didik kita. Nah, pembelajaran berbasis nilai memang harus menjadi panglima selain membangun kecerdasan kognitif. Karena di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga hasil turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang diamanatkan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dicerdaskan kehidupannya, bukan nilai kognitifnya. Dimensi kecerdasan itu kompleks. Ada spiritual, emosional, intelektual, sosial, bahkan kecerdasan fisik. Dan yang terakhir, sepertinya PGRI perlu mendorong terbitnya ataupun terbentuknya Komisi Perlindungan Guru Indonesia oleh Presiden agar keberadaan perlindungan terhadap guru itu bisa seimbang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki Komisi Perlindungan Anak. Jadi kita berharap ada level setara undang-undang untuk menciptakan Undang-Undang Perlindungan Guru yang ditegakkan selain oleh organisasi profesi juga oleh Komisi Perlindungan Guru. Jadi face to face antara Undang-Undang Perlindungan Guru dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, antara Komisi Perlindungan Guru dengan Komisi Perlindungan Anak. Tentu Nanti perlu saya usulkan politik Dr. dan juga upaya Sumardiansah konstitusional sebagai calon ketuanya. Amin, insya Allah. Dan yang paling penting integritas ya. Ya. Kita bisa menegakkan keberpihakan kepada guru. Itu Pak Dudung, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mas Sumardiansah, closing statement kita tutup. Ya, kalau saya secara pribadi tentu ya jadilah guru profesional. Guru profesional yang itu didasari oleh panggilan jiwa, oleh minat bakat, dan juga betul-betul memiliki keberpihakan kepada murid. Itu satu. Yang kedua, zaman berubah. Cara kita dalam mendidik juga berubah. Nah, sekarang itu memang trennya adalah konstruktivis dan juga humanis. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mencoba membangun mindset positif kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya guru itu adalah cermin bagi anak didiknya. Saya meyakini apa yang dilihat oleh anak itu merupakan proyeksi yang dimunculkan dari dalam diri gurunya. Nah, dan peran PGRI, peran Yayasan Cahaya Guru, kemudian perguruan tinggi itu penting. Dan yang dibutuhkan oleh guru adalah bagaimana kita semua turun gunung, memberikan pendampingan, memberikan motivasi. Nah, jangan sampai guru merasa ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang kita selama ini sudah merasa melakukan pendampingan kepada guru, pertanyaannya apakah sudah merata? Kalau berharap pemerintah, lama, capek sendiri nanti. Tapi kalau menggunakan gerakan berbasis masyarakat, saya rasa itu merupakan hal yang bisa kita lakukan saat ini tanpa menunggu sebuah keputusan politik ataupun sebuah kebijakan. Itu Pak Dudung, terima kasih.